Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini gua pengen membahas atau melanjutkan materi kuliah rangkaian listrik dengan subbahasan daya kompleks. Sesuai yang teman-teman requestkan di polling Instagram gua sekarang coba memperdetail lagi materi rangkaian listriknya sampai materi UAS nanti ya. Nah, di sini ada 3 unsur bahasan dalam daya kompleks. Yang pertama, daya rata-rata. Mungkin ini udah pernah gue bahas dan gue turunkan persamaannya. Serta penggunaannya untuk apa, sudah gue paparkan. Lalu selanjutnya ada daya reaktif dan daya tampak yang akan kita bahas sekarang di sini. Ya, sebetulnya 3 poin ini dijadikan sebagai prasyarat sebelum kita masuk ke materi power factor dan segitiga daya. Karena memang sub bahasan tersebut menggunakan ketiga istilah ini atau ada hubungannya gitu ya. Oke, langsung saja kita kenali istilah dari daya kompleks di sini. Nah, jadi daya kompleks itu apa? Daya kompleks merupakan gabungan antara daya rata-rata dan daya reaktif suatu rangkaian listrik. Jika kita tuliskan, maka akan didapat seperti ini. P kompleks sama dengan gabungan antara daya rata-ratanya ditambah dengan daya reaktifnya. Seperti itu. Jadi sebelum kita detailkan ke istilah dari daya kompleks ini, kita harus kenal 3 poin ini ya. Kita mulai dari daya rata-rata. Daya rata-rata ini merupakan daya yang dipakai oleh komponen pasif resistor yang merupakan daya terpakai atau daya yang terserap. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, suplai dari PLN ke rumah-rumah itu akan tercatat pada kWh meter. Ya, dan itu merupakan daya rata-rata atau juga bisa kita sebut sebagai daya nyata yang akan dibayarkan oleh kita kepada PLN, kayak gitu ya. Dengan simbol yakni P dan satuannya adalah watt atau W. Secara matematis kita dapat tuliskan bahwa P itu sama dengan V efektif dikali I efektifnya cos theta. Ya, persamaan ini didapat dari penurunan rumus yang udah gue jelaskan di average power sebelumnya. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa V efektif dan I efektif ini merupakan daya tampak dan cos theta ini merupakan power faktornya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke daya reaktif. Mungkin ini adalah istilah baru yang teman-teman dengar. Jadi daya reaktif itu apa? Daya yang muncul akibat adanya komponen pasif di luar resistor yang menyebabkan sedikit kerugian bagi pengguna. Ya, jadi sebenarnya daya ini muncul akibat adanya induktansi atau sifat tegangan yang muncul akibat adanya perubahan flux medan magnet gitu ya pada suatu distribusi tenaga listrik. Ya, daya ini sebenarnya nggak bisa hilang atau nggak bisa dihindari. Daya yang bisa atau yang mungkin adalah memperkecilnya. Semakin kecil daya reaktifnya, maka kerugian kita tuh semakin kecil juga. Karena apa? Karena ya sangat mempengaruhi pembayaran atau besarnya nominal pembayaran kita kepada PLN. Kayak gitu ya. Simbolnya adalah Q dan satuannya adalah volt ampere reaktif atau VAR.
secara matematis kita dapat tuliskan bahwa nilai Q daya reaktif itu sama dengan V efektif kali I efektif sin theta. Gitu ya. Lalu V efektif dan I efektif itu tuh apa sih? Itu adalah sama dengan RMS-nya, root mean square. Sudah dibahas juga di sebelumnya. Jadi nilai V efektif atau VRMS ini sama dengan Vmax dibagi akar 2. Ada juga istilah lain yang namanya I efektif. Itu sama dengan I RMS dengan nilai I max per akar 2. Begitu ya, ini istilah penting teman-teman harus tahu. Selanjutnya kita masuk ke daya tampak. Daya tampak merupakan daya yang sebenarnya disuplai oleh PLN. Ya. Ini daya yang disuplai oleh PLN yang merupakan resultan daya antara daya rata-rata dan daya reaktif. Ya, seperti yang dijelaskan di sini, resultan atau hasil antara daya rata-rata dan daya reaktifnya. Kayak gitu. Kosin berarti kan jadi 1. Ya. Ngerti ya? Oke, secara matematis kita dapat tuliskan S itu sama dengan V efektif kalikan I efektif. Oke, kayak gitu. Nah, dari semua pernyataan di sini teman-teman bisa tuliskan juga atau kaitkan dengan daya kompleks. Yang mana pernyataannya adalah daya kompleks merupakan gabungan antara daya rata-rata dan daya reaktifnya, sehingga persamaannya menjadi V efektif kali I efektif cos theta ditambah V efektif kalikan I efektif kalikan sin theta. Ini dalam bentuk kartesian karena memang notasi awalnya adalah penjumlahan atau pengurangan di sini. Kecuali kalau misalnya notasi atau operasi awalnya itu adalah perkalian bagian, teman-teman harus merubahnya ke dalam bentuk polar. Materi tersebut sudah dijelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek playlist-nya aja. Kita lanjutkan ke mana lagi ya? Udah beres ya. Untuk daya kompleks pengenalannya seperti ini. Teman-teman harus betul-betul familiar dengan daya rata-rata, daya reaktif, dan daya tampak karena ini digunakan di subbahasan setelah ini, yakni power factor. Oke? Ya udah kalau gitu dari gue sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe supaya teman-teman gak tertinggal sama materi-materi selanjutnya. Karena gue ada rencana juga pengen membuat atau memperdetail materi tentang MATLAB yang terkhusus pada Simulink. Ya, untuk memodelkan suatu sistem baik yang ada di kehidupan sehari-hari atau di ruang lingkup industri. Ya, kita akan implementasi PID di situ. Oke, dari gua sekian. Wassalamualaikum.